Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini pertemuan kuliah kita yang pertama. Jadi, teman-teman, metode perkuliahan untuk semester ini sedikit berbeda ya, teman-teman ya. Dibanding kuliah-kuliah semester sebelumnya. Kalau untuk kuliah semester ini khusus untuk semester 6 dan semester 8, bagi Anda yang semester 6, semester 8, sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk minggu-minggu ganjil karena ini memang kita, pelaksanaannya bukan hybrid tapi online gitu ya teman-teman ya. Kalau hybrid ini, kelasnya kebetulan di kelas saya dapatnya online. Teman-teman untuk minggu-minggu ganjil, kuliah itu akan diisi oleh video, video rekaman seperti ini. Jadi teman-teman tinggal, nonton videonya, kemudian komentar di kolom YouTube saya, ya, itu sebagai pengganti absen. Selanjutnya seperti biasa akan ada kuis dan juga akan ada tugas. Saya harapkan teman-teman, mengerjakan kuis dan tugasnya karena ini sangat menentukan kelulusan teman-teman untuk, mata kuliah ini ya. Karena nilainya, besar sekali kuis ini, kuis dan tugas ya. Kalau nggak salah, sampai 40%, UTS-nya 30%, UAS-nya, 30%. Jadi kalau misalkan teman-teman, dapat 100 di UTS dan di UAS, itu baru dapat 60 poinnya. 60 itu nilainya C, kalau nggak salah ya, C, iya, C minus itu juga. Kalau teman-teman mau lulus, berarti Anda harus mengerjakan kuis dan tugas. Kalau Anda nggak mengerjakan kuis dan tugas, ya udah, eee boleh jadi Anda lulus gitu ya, karena, dengan syarat, ujian Anda dapat nilai 100. Tapi kalau ujian Anda, cuma dapat 50, artinya apa? UTS-nya 50, UAS-nya 50, artinya dari 60%, poin nilai UTS dan UAS, Anda hanya dapat 30, teman-teman. Kemudian Anda nggak ngerjain tugas, alamat nggak lulus. Saya jamin, nilai Anda pasti E, teman-teman, akhirnya. Jadi, saya termasuk dosen yang menilai apa adanya, teman-teman ya. Kalau teman-teman nilainya A, ya saya nilai A, B, C ya C gitu ya, dan E ya E. Jadi nothing tulus gitu ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman, sudah ikut mata kuliah saya sebelumnya, bukan cuma satu 2 orang yang nggak lulus, banyak yang nggak lulus ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dia nggak ngerjain tugas dan nggak ngerjain UTS. Akhirnya ya udah, saya nggak bisa bantu apa-apa dan saya nggak bisa, katrol nilai apa-apa. Oke, berikutnya absensi, teman-teman. Absensi ini sangat penting juga ya. Dari 40% komponen, kuis dan tugas itu, nanti ada komponen sebagian kecilnya komponen, kehadiran, ya. Teman-teman kalau teman-teman nggak hadir, nggak ngerjain kuis, nggak ngerjain tugas, ya udah, otomatis, eee, boleh jadi Anda akan ketemu saya lagi 2 semester lagi ya, teman-teman. Karena mata kuliah ini adanya di semester genap, bukan di semester ganjil. Jadi kalau semester 1 semester ganjil, maka nggak akan ada mata kuliah ini. Kalau Anda mau ngulang, tunggu lagi di semester genap ya, teman-teman. Oke, itu yang, pembukaan yang bisa saya sampaikan, oke. Oh ya, saya juga udah siapin grupnya, grup Telegram untuk mata kuliah ini, agar kita bisa, dengan mudah berkomunikasi dan diskusi ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum dapat, link Telegramnya, nanti silakan simak tugasnya, itu saya cantumin tuh link Telegramnya ya. Oke deh, kan ya, ini jelas ya teman-teman ya. Minggu 1, Minggu 3, Minggu 5, Minggu 7 ya, Minggu 9, pokoknya yang ganjil-ganjil itu kita pasti video. Videonya itu durasi 30 sampai, 60 menit ya. Untuk yang genap-genap, kita akan ketemu secara online nih. Jadi tapi, durasinya lumayan lama teman-teman. Pertemuan online itu 150 menit dari setengah 7 sampai jam, 9, 9 ya. Oke, kita masuk ke oke, ya teman-teman ya, konsep portal dan manajemen konten. Nah ini perkembangan inovasi model bisnis ya teman-teman dari tahun 1800-an ya, sampai sampai sekarang ya. Kalau sekarang kita udah mengarah ke targeted ya. Kalau kita, telusur lagi nih,
di tahun 2021 itu kita udah mengarah ke target itu. Kalau di tahun 1800 masih local marketplace, kemudian berubah, culture-nya ke newspaper, ke magazine ya, kemudian, beralih ke radio, televisi, kemudian dulu zaman website ya di tahun 90-an, website, blog ya, social networks, dan itu juga, cikal bakalnya dari, sosial media, dulu ada namanya Friendster gitu ya, sekarang udah menjamur, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan segala macam. Kemudian dan saat ini sudah mengarah ke targeted. Targeted kita menargetin, person to person. Berapa banyak pengguna internet di Indonesia? Ya ini pengguna internet di Indonesia. Dulu tahun 2013 masih sebatas berapa? 15,8% dari jumlah penduduk Indonesia ya, 15,8%. Saat itu di 2013 India baru 15,1, Thailand itu udah 28,9 gitu. Jadi di tahun 2014 pengguna internet kita udah 82 juta ya. Nah ini statistik internet user versus populasi ya. Kalau kita masuk di Southeastern Asia itu udah 69%. Ya, ini data dari Hotsuite ya. Kemudian social media users total ini sama ya. Nah, ini pengguna internet di Indonesia, ya di dunia, sorry, paling banyak dia menggunakan Facebook. Ini data tahun 2021, artinya surveinya sebelum tahun 2021 ya, Facebook. Mungkin saat ini petanya udah berubah ya. Kalau dulu nih Facebook, YouTube, WhatsApp gitu, FB Messenger, kemudian Instagram, WeChat ya, TikTok dan segala macam, mungkin bergeser ke arah 2002 ke atas, mungkin itu akan ada perubahan-perubahan lagi seiring dengan perkembangan zaman ya teman-teman ya. Oke, ini lanjut ke mobile connection-nya juga ya, versus, total populasi. Jadi Indonesia Southeast Asia gitu ya, ada 132% perbandingan antara mobile connection dengan versus, total populasinya ya. Jadi kalau di Indonesia tuh unik ya teman-teman ya, coba aja ya, Anda punya nomor berapa, punya nomor handphone berapa gitu ya. Boleh jadi mayoritas dari kita punya nomor handphone lebih dari satu. Saya punya 2 nomor handphone gitu ya. Yang satu untuk bisnis, yang satu memang, eee, untuk pribadi gitu ya. Jadi memang, dipisahkan teman-teman, dan mungkin, mayoritas dari Anda, sama seperti saya, punya lebih dari satu nomor telepon. Kalau di Indonesia tuh ada total populasinya 274 ya, sekarang udah lebih dari itu, mungkin 276 atau 290 juta kali ya. Kemudian mobile connection ada 345 juta ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya, lebih dari satu orang Indonesia mempunyai lebih 1 orang Indonesia mempunyai lebih dari satu nomor telepon ya. Salah satunya saya, mungkin ada beberapa dari Anda juga. Internet user-nya di tahun 2021 itu ya, tahun 2020 mungkin ya, per Januari 2021 itu ada 202 juta ya. Kemudian aktif sosial medianya ada 170 juta. Luar biasa teman-teman, banyak banget. Ini mobile phone-nya nih ya, dari jenis mobile-nya, device ownership-nya ya, cara dia ngakses internetnya gitu. Ini ada 98,3% ya, laptop user-nya 74,7% ya, kemudian TV streaming-nya ada, 6% dan segala macam. Nah ini di Indonesia. Time spent using the internet, all device itu 8 jam, 52 menit, hampir 9 jam. Jadi, mayoritas dari kita, apa, hidup dengan internet gitu ya. Bayangin aja Anda di kantor berapa jam sih? Di kantor 8 jam gitu ya. Kemudian, Anda tidur dari jam, dari jam 10 katakanlah, bangun jam 6 atau dari jam 9 bangun jam 5 ya.
Anda tidur 6 jam gitu ya, maka udah ngabisin spend 8 tambah 6 udah 14 jam. 14 jam. Waktu Anda adalah 24 jam ya. Berarti ada sisa 16 jam, berarti 14 jam ya, ada sisa 10 jam lagi ya berarti. 10 jam itu Anda ngabisin 9 jam ya untuk internetan gitu ya. Jadi Anda cuma spend punya punya cuma punya spend waktu tuh 1 jam Anda untuk makan gitu ya, untuk beribadah gitu ya. Nah, itu jadi memang, mayoritas dari kita lebih banyak menghabiskan dirinya di, internet. Boleh jadi dengan perkembangan NFT, di kemudian hari, ini akan menjadi, merebak lagi nih. Boleh jadi kita akan spend waktu di internet lebih lama lagi, ya. Di era-era pandemik itu kan kemarin kita hampir mungkin lebih dari 9 jam kita di internet ya, dalam waktu sehari. Orang-orang yang kerjanya WFH kan lebih dari itu. Bahkan udah muncul sekarang NFT ya, meeting-nya online, virtual gitu ya. Nah itu jadi, ke depannya ini akan lebih lebih amazed lagi ya, time spent using internet di all device-nya itu mungkin bukan 8 jam lagi, bisa jadi 16 jam, teman-teman. Karena waktu tidur 6 jam, ya bisa jadi yang dihabiskan di internet itu 18 jam jangan-jangan, karena saking ekstrimnya ya. Kita akan ketemu banyak orang di apa, di dunia maya, kemudian kebayang nggak teman-teman ya, kita akan ketemu orang di dunia maya, traffic pasti bakalan hilang ya, macet bakalan hilang ya, karena kalau mayoritas dari kita nggak perlu ke kantor, kita hanya hadir di, ruang meeting secara virtual, itu kita kerja juga secara virtual, kita ketemu di apa, di satu lokasi misalkan di NFT gitu, di satu lokasi dan udah, kita kita ketemu secara virtual gitu ya, dan saya rasa gedung-gedung banyak yang kosong juga entar tuh. Beberapa dari teman-teman saya yang kerja, di dunia digital, itu udah nggak punya kantor gitu teman-teman. Sejak pandemi itu kantornya dibubarin, bukan dibubarin dalam arti tutup, enggak. Kantornya, eee, di tadinya 3 lantai misalkan itu, sisa tinggal 1 lantai aja. Atau ada yang sisain cuma resepsionis dan juga apa, ruang meeting aja, udah gitu aja. Sisanya nggak ada lagi ruangan. Direksinya kerja di somewhere gitu ya, karyawannya kerja di somewhere, bebas dia mau kerja dari mana aja, cuma at the, working time dia, kerja sebagaimana biasanya gitu ya. Dia meeting ya, dia, negosiasi harga dan segala macam. Saya rasa ke depan, akan lebih menarik lagi ya teman-teman, buat, ini juga jadi apa, jadi sebuah ancaman juga ya buat, bisnis-bisnis yang menyediakan space kantor gitu ya. Ke depan mungkin akan ada masalah. Peluangnya adalah internet connection yang ada di, seluruh lokasi di Indonesia ya. Karena itu akan menjadi suatu, apa, kebutuhan baru ya di Indonesia. Nah, ini top website, by traffic menurut data Semrush ya, Google di nomor 1 ya, kemudian Detik, YouTube, Kompas, Tribun News ya. Nah ini, apa, kalau Anda nanti belajar digital marketing, kita akan belajar itu tuh, optimasi. Ini salah satunya digunain sama Tribunnews. Dia pakai satu metode ya, eee, ngumpulin traffic sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau dia dibandingkan dengan, situs-situs kayak CNN Indonesia, saya rasa, CNN Indonesia lebih lebih ini ya, lebih, apa, lebih lebih banyak wartawannya karena dia korelasi dengan apa, dengan Detikcom, satu grup nih ya. Kenapa Tribunnews, .com itu lebih besar? Nah itu dia ada beberapa metode yang diterapin. Termasuk dia, apa, hire banyak penulis ya, teman-teman ya.
Nah, ini proporsi penduduk Indonesia dibagi berdasarkan beberapa tingkatan usia ya. Tingkatan usia itu dari lahirnya. Kalau Anda lahir di tahun berapa nih? 97 sampai 2012? Mungkin nggak? Nggak mungkin juga. Ya, ada mungkin ya. Mungkin Anda di kisaran ini Gen Z ya. Ada juga mungkin dari Anda masuk di eranya milenial ya. Milenial itu di tahun 81 sampai 96 lahirnya. Kalau Gen X itu ada di tahun 65 sampai 80, baby boomer itu di 46 sampai 64, post Gen Z itu ada di 2013 ke atas itu post Gen Z. Mungkin beberapa dari Anda yang udah ada yang punya anak itu masuk ke post Gen Z. Kemudian pre-boomer itu di tahun 1945. Kalau untuk baby boomer dan pre-boomer ini mungkin tingkat adoption rate-nya terhadap internet itu lebih kecil ya, karena mayoritas dari mereka saya rasa malas bersentuhan dengan internet ya. This not his era gitu ya. Ini traffic shares by device ya, berdasarkan device, age, dan juga gender ya, teman-teman di google.com katakanlah nih mobile share-nya 60%, komputernya 40%, jadi mayoritas dia menggunakan mobile. Kemudian female share-nya itu 42%, kebanyakan laki-laki ya 57%. Kemudian rentangan usianya berapa nih? Nah, 17, 32, 17, 12. Nah, ini rentang-rentang usia yang tadi nih, yang proporsi ini nih. Gen Z, Gen X, milenial, baby boomer, pre-boomer ya, post Gen Z dan segala macam. Nah, ini juga sama YouTube, Detik, Tribun ya. Ini proporsi orang yang mengakses situsnya ya. Ini kalau Tribun News kita lihat mayoritas 18 sampai 24 ya. 18 sampai 24. Kalau yang menarik ini YouTube ya teman-teman ya. Gedenya di mana? Oh, 25 sampai 34 deh gedenya gitu. Kalau Detik itu di 18 sampai 24 ya. Oke. The most used social media platform ya di Indonesia ya, kita paling banyak orang akses YouTube. Kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ya, Messenger dan segala macam. Kemudian, nah ini yang tadi keulang. Oke, ya ini jumlah pengguna internet di Indonesia ya teman-teman ya. Ini datanya APJI ya. Ini kalau ini 88,1 juta ini data tahun 2014 ya. Kalau ini survei tahun 2016. Penggunanya ada 132 juta. Kalau sekarang kalau nggak salah sekitar 200 sekian juta ya. Nah, ini kita masuk 3 terbesar ya, teman-teman ya. Jumlah pengguna internet terbanyak. Tiongkok besar ya. Karena apa? Masyarakat jumlah jumlah rakyat itu banyak gitu ya. India juga banyak, kita juga banyak gitu ya. Sulit dikalahkan mungkin ya dengan Jepang gitu ya, Bangladesh apalagi ya. Oke. Nah, ini masuk kita. What is web portal? Portal itu is a door ya, portal kalau Anda di perumahan itu kan suka ada portal gitu ya. Jadi bisa berupa pintu, bisa berupa gerbang atau entrance ya. Pintu masuk ya. Jadi web portal is seen as special internet or intranet site designed to act desain sebagai gateway penghubung untuk memberikan akses ke other sites ya. Sebuah portal muat informasi dari berbagai sumber untuk disajikan ke pengguna portal. Biasanya banyak informasi yang bisa di digali ya dari sebuah portal. Secara historis konsep portal web itu dikembangkan dari yang pertama kali dari Yahoo ya. Yahoo, Excite, iCos gitu ya, generasi-generasi pertama web gitu ya.
sekarang dapat diklasifikasikan sebagai portal generasi pertama. Jadi fungsinya mempermudah pengguna untuk menemukan informasi yang diinginkan melalui pendekatan web. Konsep portal dan teknologinya muncul secara cepat, dan mudah berubah, sehingga penting bagi kita untuk memahami kondisi atau fokus pada berbagai tipe portalnya. Ada tipe portal ada 4 ya, ada corporate atau enterprise internet portal atau portal perusahaan. Bisa juga berupa B2B employee atau B2E employee, bisnis ke pekerja gitu ya. Kemudian ada e-business portal, ada personal portal nih, web pribadi, portal pribadi, ada juga public dan mega portal. Apa sih corporate portal itu? Corporate portal itu dirancang untuk memperlancar proses business to employee antara perusahaan dengan karyawan ya. Komunitas dan aktivitas untuk meningkatkan akses, processing, dan pembagian informasi yang terstruktur dan tak terstruktur. Jadi mayoritas dari kita mungkin di tempat kerja gitu udah bersentuhan langsung dengan portal ya. Enterprise internet portal berupa aturan dan perusahaan terbatas, proses, aliran kerja, proses bisnis, kolaborasi, manajemen isi, ya, konten manajemen, data pergudangan, ya, supply chain, ya, pasar, aplikasi dan segala macam. Dia menyediakan akses pada tipe lain dari portal seperti portal e-bisnis, portal pribadi, dan portal masyarakat. Ya. Ini enterprise information portal. Contohnya apa? Contohnya nih business intelligence, BI portal. Portal yang memungkinkan pengguna mengakses dan membuat laporan untuk tujuan pembuatan keputusan. Jadi saya rasa Anda udah belajar ya. Business intelligence. Jadi dia bisa membantu C-level untuk menentukan sebuah keputusan ya. Menarik ya BI portal. Sekarang lagi ngetren ya, pekerjaan yang paling diminati, pekerjaan yang mempunyai gaji yang paling tinggi adalah miners ya, karena data is the new oil. Ya. Nah, ini kayak ini business intelligence portal ya bentuknya. Ini topografinya nih. Jadi dengan gambar-gambar ini, dengan tabel-tabel ini, C-level atau top position di sebuah organisasi bisa memberikan keputusan dengan cepat. Ya. Ini ada business area, internet portal juga. Contohnya apa? HR, ya, human resource, dan yang serupa. Kemudian ada ERP, SAP, gitu ya. Oke. Penjualan dan pemasaran dari Siebel atau manajemen rangkaian persediaan atau supply chain management ya. Ini contoh-contoh bisnis area portal. Ini contoh ERP ya. Mungkin dari Anda juga udah ada yang menggunakan HR portal atau ERP atau SAP ya. Nah, ini bisnis area portal. Ini untuk SCM ya. Kemudian yang ketiga portal horizontal ya. Jadi ini kolaboratif. Enterprise Collaborative Portal atau portal gabungan perusahaan. Portal ini menyediakan ruang virtual space untuk saling kerjasama. Ya. Oke. Kemudian keahlian Enterprise Expertise Portal. Kemudian manajemen pengetahuan Enterprise Knowledge Portal. Atau banyak di berbagai organisasi nyebutnya apa? Knowledge Management ya, KM. Atau ini ada konten manajemen, beda sama knowledge management, ini konten isi doang, atau manajemen dokumen manajemen. Yang keempat adalah portal tugas atau peran. Portalnya itu ada berdasarkan dibagi 3 ya, B2E, B2C, dan B2B. Kalau B2E itu business to employee ya, menyediakan dukungan akses dan ketersediaan informasi khusus bagi pekerja, seperti self-service dan untuk pekerja ya. Role portal untuk B2C mendukung linkage keterkaitan dan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Kalau B2B antar lintas organisasi. Jadi yang jual perusahaan, yang beli juga perusahaan. Extranet portal itu e-business portal punya 3 subkategori ya. Ada yang extended enterprise portal,
atau portal perluasan perusahaan, ya contohnya apa? Contohnya yang B2C, di mana perusahaan-perusahaan untuk para pelanggannya dengan tujuan pemesanan, tagihan, layanan pelanggan, self-service, dan sebagainya. Ini banyak ya yang diaplikasikan sebagai extended eh, enterprise portal ya untuk B2C. B2B juga banyak contohnya. Yang paling ngetren apa Walmart ya, menghubungkan ada antara supplier dengan si Walmart ya, dan juga ke customer juga. B2B2C banget tuh ya. Ya ini B2C portal. Ini model-model pendapatan yang bisa diperoleh pada bisnis e-commerce, ada yang eceran, gelanggang, kemudian iklan, cyber mall, intermediasi, atau broker ya. Ini khusus untuk enterprise portal, tapi model bisnisnya B2B ya. Ya, penjualan barang ya, biasanya dengan hari khusus lebih murah, koneksi online. Ya, jadi tipikal B2C, B2B ya gitu ya. Biasanya mainan quantity, kalau B2B unggulnya gitu ya. Kalau B2C itu biasanya eceran segala macam. Keuntungannya ini Anda bisa baca sendiri. Nah, ini penghematan-penghematan ya yang terjadi. Jadi kalau di Cisco dia bisa hemat 3,5 billion dolar, mengurangi biaya pada tahun 98. Dell Computer Corporation juga dia hemat sampai 1,7 million per day. Luar biasa. Tantangannya apa? Data cost OSS, kemudian transaksi paralel, pembaruan, undangan pemerintah, proses perjanjian kerjasama, dan harga dan pembayaran. Ini model B2C-nya, karakteristiknya penjualan eceran ya biasanya kalau B2C, kemudian bayarnya online, bisa pakai kartu kredit juga, belanjanya mudah banget. Kemudian saya berpromosi dengan menggunakan penjualan silang antara merchant dengan konsumen ya. Ini keuntungannya, aksesnya bisa langsung, hemat waktu, ngurangin biaya ya. Persediaan penuh 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Keuntungannya apa? Berbelanja secara online nggak sulit, gitu. Mudah dalam penggunaan, banyak pilihan, dan product on demand ya. Ini yang tantangan B2C, transformasi budaya tradisional ke online. Kayaknya sekarang udah well known gitu ya. Udah nggak ada tantangannya lagi transformasi ya. Mayoritas dari generasi-generasi milenial ke atas gitu ya, atau generasi Gen Z gitu ya, udah biasa deh belanja online. Bahkan kalau disuruh ke pasar mungkin bingung juga, mana cara belanjanya, proses mesennya gimana, proses ngirimnya gimana gitu. Dia pikir kayak online gitu, tinggal klik 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 bayar gitu. Nyata enggak, mungkin tradisional. Menggunakan kepercayaan yang sangat tinggi, jadi B2C gitu ya. Kemudian keterbatasan pembayaran, transaksi maksimum, biasanya ada limitation ya. Coba aja Anda lihat di Tokopedia ya. Ada nggak harga barang yang ratusan juta gitu, kemudian banyak dibeli, diminati sama konsumen? Saya rasa enggak ya. Banyak kan harga-harga barang yang memang nggak terlalu mahal gitu, paling mahal jutaan ya, dan kalau misalkan udah di atas 1 juta, saya rasa adopsinya juga udah lumayan turun gitu ya, nggak se-prestis yang di bawah 1 juta. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jangan lupa mengerjakan tugas ya dari saya, dan juga mengerjakan kuisnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.